Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, mahasiswa PJJ Informatika S1 dengan NIM 250401020019. Dalam hal ini, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pertama-tama, website yang sering saya kunjungi adalah website Online Single Submission atau oss.go.id, di mana merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Investasi atau BKPM RI. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengurusan berbagai jenis izin usaha, seperti nomor induk berusaha, izin lokasi, maupun izin operasional melalui satu portal terpadu. Namun, dari yang saya temukan, menurut sudut pandang Human Computer Interaction atau XCI dan user interface atau user experience design, ada beberapa golden rules yang terasa sering dilanggar dan berpotensi membuat pengguna kesal, bingung, bahkan hingga frustasi ketika menggunakan sistem tersebut. Kemudian demikianlah saya sampaikan analisis berdasarkan prinsip Bert-Schneiderman, Eight Golden Rules of Interface Design. Yang pertama, permit isi, reversal of action, sediakan mekanisme undo atau pembatalan tindakan dengan mudah. Di sini saya menemukan beberapa pelanggaran, yaitu ketika pengguna salah memilih KBLI, salah mengisi data perusahaan, atau salah upload dokumen maupun sudah terlanjur submit form, pengguna sering merasa sulit melakukan koreksi, atau harus mengulang dari awal, atau harus masuk ke menu lain yang tidak intuitif. Kadang tombol edit memang tersedia, tapi posisinya tidak jelas, tersembunyi, atau hanya muncul pada keadaan tertentu. Hal ini berdampak menyebabkan rasa takut melakukan kesalahan, kecemasan saat submit, dan kehilangan waktu karena harus mengulang proses yang sangat panjang. Mengapa membuat frustasi? Karena pengguna merasa satu klik salah bisa bikin proses rusak, sehingga mesti mengulang dari awal lagi. Padahal sistem pemerintahan seharusnya memberikan toleransi terhadap human error. Yang kedua adalah over informative feedback. Sistem harus memberikan feedback yang jelas. Di sini saya menemukan pelanggaran. OSS kadang hanya menampilkan notifikasi berupa terjadi kesalahan, data gagal diproses, atau bahkan loading lama, bahkan halaman blank tanpa penjelasan apapun. Tanpa memberikan informasi seperti penyebab error, bagian mana yang salah, langkah perbaikan, maupun estimasi waktu proses. Dampaknya, pengguna bingung apakah server yang error, internet pengguna bermasalah, apakah ada kesalahan data, atau sistem sedang maintenance. Contoh frustasinya, setelah upload dokumen besar, proses loading lama, lalu gagal tanpa alasan yang jelas. Ini termasuk user experience yang sangat buruk karena pengguna tidak diberi sense of control. Kemudian yang ketiga, reduce short-term memory load atau kurangi beban ingatan pengguna. Eh, Pelanggaran yang ditemukan di sini, OSS sering memaksa pengguna mengingat seperti kode KBLI, tahapan proses, nama menu, nomor izin, atau status permohonan. Kadang navigasi terlalu kompleks, istilah birokrasi terlalu teknis, dan informasi tersebar di banyak halaman. Sehingga dampaknya pengguna harus buka tab tambahan, bolak-balik halaman, atau mencatat secara manual. Mengapa mengganggu? Karena sistem digital harusnya membantu mengingat, bukan membebani ingatan pengguna. Kemudian yang keempat, strive for konsistensi atau konsistensi tampilan dan perilaku sistem. Pelanggarannya di sini kadang ditemukan tombol berbeda warna untuk fungsi yang mirip. Posisi menu berubah, istilah tidak konsisten, atau format form berbeda antar halaman. Contoh, satu halaman memakai kata simpan, halaman lain memakai kata submit, dan halaman lain memakai kata proses, padahal maknanya sama. Hal ini berdampak menjadi membuat pengguna ragu menekan tombol, takut salah, dan lambat memahami sistem. Terlalu sering bertanya kepada petugas juga sering terjadi. Ini masalah besar karena konsistensi adalah fondasi usability.
Yang kelima, prevent errors, cegah kesalahan sebelum terjadi. Pelanggaran seringkali pada OSS baru memberitahu kesalahan setelah submit. Validasi form terlambat atau format input tidak dijelaskan sejak awal. Misalnya, ukuran file ternyata terlalu besar, format PDF salah, atau data tidak sinkron. Tetapi error baru muncul di akhir proses. Dampaknya, pengguna harus mengulang, harus upload ulang lagi, atau mengisi ulang data yang sangat panjang. User experience yang baik seharusnya memberikan validasi real-time seperti indikator hijau, warning langsung, atau preview data sebelum submit. Kemudian pelanggaran berikutnya setelah proses selesai, OSS itu kadang tidak memberi konfirmasi yang meyakinkan. Status lambat berubah atau pengguna tidak tahu proses berikutnya. Sebagai contoh, setelah submit permohonan, tidak ada progress tracking yang jelas, tidak ada timeline, tidak ada estimasi selesai. Yang keenam, desain dialogs to yield closure. Berikan penutupan proses yang jelas. Nah, ini dampaknya ini seperti permohonan telah terkirim, namun pengguna merasa apakah permohonan saya benar-benar sudah terkirim atau masuk ke akunnya verifikator. Ini memicu kecemasan administratif, sehingga biasanya pengguna perlu untuk mengkonfirmasi kepada petugas pemerintah untuk memastikan permohonannya benar-benar telah masuk untuk diproses. Yang terakhir, support internal locus of control, pengguna harus merasa memegang kendali. Pelanggaran di OSS ini terasa sistem driven, kaku, dan memaksa pengguna mengikuti alur birokrasi tanpa fleksibilitas. Kadang halaman refresh sendiri, session logout otomatis setelah idle beberapa menit, atau data hilang ketika timeout. Dampaknya pengguna dapat merasa dikendalikan sistem, bukan yang mengendalikan sistem. Ini sangat membuat frustasi karena user kehilangan kontrol terhadap pekerjaannya sendiri. Kesimpulannya, secara konsep OSS Indonesia sudah membantu digitalisasi perizinan usaha di Indonesia. Namun dari sisi user interface atau user experience, terdapat beberapa pelanggaran golden rules yang membuat pengalaman pengguna terasa membingungkan dan berakhir tidak menyenangkan. Pelanggaran paling terasa meliputi minimnya fitur undo atau recovery, feedback error yang tidak jelas, validasi yang terlambat, navigasi kompleks, dan hilangnya kontrol pengguna akibat session timeout atau alur yang kaku. Akibatnya, pengguna sering merasa takut salah, bingung, kehilangan banyak waktu, dan frustasi dilanda ketidakpastian saat mengurus perizinan. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Atas kesempatannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.